Adam itu diciptakan dari tanah. Jadi kalau Adam diciptakan di sorga, di sorganya dipastiin dulu punya tanah. Adam nabi kan dalam iman kalian. Nah, Yesus itu menjadi seorang nabi. Maka tugas nabi adalah berdoa. Jadi kalau kamu tanya ada di mana di mana ada part Yesus itu berdoa, ya karena dia menjadi Adam yang kedua, karena dia menjadi nabi. Jadi benar, Yesus itu nabi. Secara Dia tidak adalah langsung Tuhan. kakak mengatakan itu. Iya, karena dia adalah Allah yang mengenakan manusia, maka kemanusiaannya itu adalah nabi. Jadi Yesus itu adalah Allah dan nabi. Bumi ini tempat berdosa atau tempat penembusan dosa, Kak? Gimana maksudnya? Bumi Aku itu mau tanya. tempatnya manusia, di mana manusia itu berdosa dan manusia itu juga diselamatkan di bumi ini. Karena memang bumi inilah tempatnya manusia. Sebab manusia berasal dari bumi, karena tanah ada di bumi. Oke. Ya toh, tanah ada di mana? Ada nggak tanah di Ya. surga? Karena Adam itu diciptakan dari tanah. Jadi kalau Adam diciptakan di sorga, di sorganya dipastiin dulu punya tanah. Ya, Oke, Kak. logikanya kan gitu. Ini, Kak. Kan? Kalau Adam Benar. berasal dari tanah, maka dia harus berasal dari bumi. Karena bumi itu tanah, ada tanahnya. Terdiri dari daratan dan air. Makanya kenapa manusia itu butuh minum. Minum dulu, Kak. Karena Jadi bumi itu terdiri dari daratan yang alias tanah dan air. Makanya manusia juga butuh ini. Sebab kita dari tanah. Gitu. Makanya kenapa orang Kristen itu dibaptis, karena air itu membawa kehidupan. Ini sangat make sense. oke. Makanya kenapa bayi Ini, Kak. dalam perut ibunya pun dia butuh air. Ya, kalau tidak ada air ketuban, bayinya mati. Itu sama seperti baptisan. Makna baptisan itu adalah air ketuban seorang ibu yang bisa memberikan hidup dan perkembangan bagi janin. Gitu, Bang. Coba Abang nanti belajar lagi iman Islamnya, Ini, Kak. belajar makrifat, Ada- lebih dalam lagi. Silakan. Kak, ada pertanyaan terakhir nih, Kak, buat Boleh. ya yang masih jadi pertanyaan gitu kan. Aku kan ya itu ngedalamin Kristen karena cewekku Kristen kan. Terus ada ini, Kak. Kan Yesus itu Tuhan. Kenapa dia tuh ada beberapa ini yang dia itu dimana dia tuh berdoa, Kak? Dan kepada siapa dia berdoa, Kak? Loh, harusnya tadi udah terjawab. Kan dia jadi Adam. Kalau dia jadi Adam, Adam itu berdoa. Ya kalau dia menjadi seorang nabi, kan Adam nabi kan dalam iman kalian. Nah, Yesus itu menjadi seorang nabi. Maka tugas nabi adalah berdoa. Jadi kalau kamu tanya ada di mana di mana ada part Yesus itu berdoa, ya karena dia menjadi Adam yang kedua, karena dia menjadi nabi. Kalau dia tidak menjadi nabi, dia kan nggak berdoa. Kalau dia dalam hakikat Allah saja, tidak mengambil kodrat manusia, tidak dalam kodrat manusia atau hakikat manusia, dia nggak perlu berdoa. Sebab dia adalah Allah. Gitu. Berarti benar, Yesus itu nabi. Secara Dia tidak adalah langsung Tuhan. kakak mengatakan itu. Iya, karena dia adalah Allah yang mengenakan manusia, maka kemanusiaannya itu adalah nabi. Jadi Yesus itu adalah Allah dan nabi. Kami tidak menolak itu. Yesus itu Tuhan dan nabi. Yes. Itu Tuhan dan nabi, kakak yang ngomong ya. Iya. Mm-mm. Dalilnya ada Berarti di Kisah dua. Para Rasul 2 ayat 36. Berarti dua, Kak. Yesus itu Tuhan dan nabi. Dan juga raja, dan juga rasul, dan juga imam, dan juga seorang anak, dan juga manusia, dan juga guru, segala-galanya. Ibrani 1 ayat 2. Dia yang mewarisi segala sesuatu. Dia juga seorang Ya. anak. Oke, Kak. Jadi Yesus itu segala-galanya. Ingat, dikatakan dia adalah Tuhan yang turun ke dunia. Atau firman Allah yang turun ke dunia. Maka firman itu ketika menjadi manusia,
hakikat firman itu tidak pernah hilang. Coba kamu celupin cincin emas kamu ke dalam air. Dia tidak menjadi air sepenuhnya kan? Tetapi dia dalam kodrat cincin dan air. Sekalipun dia ke dunia ini menjadi manusia, kodrat dia tetap firman Allah. Kak boleh ini nggak balik lagi ke sifat keesaan Tuhan. Kalau misalkan Yesus itu Tuhan, lalu kenapa dia disebut nabi? Kakak kan yang bilang dia nabi juga. Terus kan dia mau menjadi manusia melawan kan, ketidaktaatan tadi jawabannya. Ya, bentar dulu Kak. Kan Tuhan itu memberi wahyu, bukan menerima wahyu. Nabi itu menyampaikan perintah Tuhan, bukan jadi Tuhan itu sendiri. Dua posisi ini kayaknya nggak make sense kalau misalkan digabung, benar nggak? Dia Tuhan yang jadi nabi, jadi kenabiannya dia lakukan. Dia tidak pernah mengambil posisi yang tidak dia punya. Kalau yang kamu sebutkan tadi, posisi nabi tidak pernah bisa mengambil posisi Tuhan. Tetapi dia adalah Tuhan yang mengambil posisi nabi. Maka dia yang adalah firman itu, dia tidak lagi menyampaikan wahyu kepada nabi, tetapi dia sendiri, Tuhan yang menjadi nabi, menyampaikan langsung kepada manusia. Berarti Tuhan juga berdoa Dalam kodrat kemanusiaannya. Tadi udah saya jawab. Kan dia mau jadi Adam. Kalau dia menjadi nabi, ya dia harus berdoa. Kalau dia tidak mengambil rupa manusia, dia tidak butuh berdoa. Kan dia mau juga mencontohkan gini Bang, karena manusia itu yang mengajarkan beribadah itu adalah Tuhan. Oke. Tidak ada. Berarti gimana? Tidak ada apa Kak? Tidak ada Tuhan yang tidak mengajarkan ibadah. Tuhan itu mengajarkan ibadah. Nabi pun mengajarkan ibadah, benar nggak? Nabi itu bisa mengajarkan ibadah kan karena sudah diajarkan oleh Tuhannya tanpa ada wahyu. Memangnya bisa? Benar nggak bisa? Oke, sekarang saya tanya, nabimu mengajarkan sunat? Iya. Diajarkan Tuhan nggak cara menyunat seperti apa? Diajarkan nggak? Diajarkan nggak? Di mana dalilnya? Nggak ada kan di Quran kan? Coba. Bentar Kak, aku buka dulu. Oke, silakan. Ini udah ada Kak. Boleh, silakan. Cuma aku kan belum belajar terlalu jauh, aku pun searching baru kali ini gitu. Karena kakak tanya mencarinya gitu. Oke, Quran surah berapa? Di hadis riwayat Bukhari Kak. Saya tanya Quran. Oke, di Quran. Hadis tadi juga boleh bacakan, gimana caranya? Fitrah itu ada 5 hitan, yaitu ya sunat itu sendiri, terus mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memendekkan kumis. Mana? Kitannya gimana caranya? KHITAN. Iya, saya tahu kitan. Kitan itu gimana caranya? Saya mau tanya. Kalau di Alkitab saya sudah pasti ada. Gimana cara kitan? Mungkin nggak manusia itu tahu cara kitan kalau tidak diajarkan Tuhan? Itu diajarkan makanya tahu mungkin Kak. Oke, taunya dari mana? Taunya dari mana?
Taunya dari mana? Oh ini ada penjelasannya kak. Nah, hadis apa itu? Apa? Gimana caranya? Apakah dengan kapak? Apakah dengan apa? Apanya yang dipotong? Seperti apa? Itu kan harus diajarkan. Karena manusia ini kan nggak tahu bagaimana harus berbuat sesuatu. Kalau dia memang Tuhan yang sama, yang datang kepada Ibrahim, yang mengajarkan sunat, masalahnya di dalam Quran sendiri tidak ada. Ibrahim itu diperintahkan sunat oleh Tuhanmu. Itu bahkan di dalam Quranmu sendiri, Ibrahim itu bapaknya Asar. Itu berbeda dengan Abraham kami dan Abraham Israel. Oke. Kak, kalau Nabi Isa disunat nggak kak? Kalau Yesus disunat nggak? Sunat. Disunat. Kalau orang Kristen disunat kak, gitu dong. Oh iya, kalau orang Kristen disunat nggak itu kak? Disunat lah. Oh iya iya. Ya, cuman bedanya orang Kristen kalau disunat, dia nggak nyalain petasan. Nyalain petasan? Iya, nggak berisik, nggak bikin acara yang duar gitu kan. Saya kebetulan orang Betawi, jadi kalau sunat itu memang suka banget ya. Itu pakai petasan kan, dinyalain, tak, jadi semua orang tahu. Itu adat daerah mungkin ya? Karena di aku enggak. Ya, dan sekarang itu jadi kayak perayaan yang wah banget gitu. Cuman orang Kristen sunat nggak pernah mau berisik, itu aja beda. Oke. Oke. Kalau sunatnya udah gede, bolehlah berisik-berisik, kasih tahu ke teman-teman gitu kan. Itu bukan suatu hal yang esensial sih. Sebenarnya sunat itu tidak menjadi hal yang esensial sekarang karena Kristus itu kan sudah datang. Karena Kristus itu sudah menyatukan antara manusia dengan Allah, dengan dia menjadi seorang imam yang menyerahkan kurban penebus salah manusia di hadapan Allah. Iya. Kak, thank you ya. Ini udah banyak ngobrol, udah sedikitnya makin tahu gitu tentang kekristenan dengan sudut pandang yang beda gitu. Iya. Banyak belajar tentang Tuhannya dan banyak mengenal Tuhannya lagi ya. Iya, karena itu bagus. Nanti jadi kamu jangan sampai masuk agama Kristen karena ketidaktahuan kamu. Kamu harus juga pintar dalam agamamu. Karena kalian kan pacaran beda agama. Takutnya nanti satu jadi berkorban kan? Iya. Karena kita pun punya statement kita berdua tuh, kalau misalkan ada yang masuk salah satu gitu kan, itu bukan karena kita, tapi ya karena kita paham sama agama dan yakin sama agamanya itu sendiri. Kalau gitu harusnya kamu bisa menjawab tadi. Ya kan saya masih belajar kak. Saya ini ya banyak dosa dan nggak ada niatan buat taubat karena ya itu cuma pendosa doang kak. Terus sekarang ya mungkin nggak tahu gimana, pengen mendalami gitu. Iya. Karena ada jalannya juga. Semua orang berdosa, ya seperti bang. ini jalannya. Semua orang berdosa, saya juga berdosa. Nggak ada orang yang nggak berdosa, bang. Ya, terima kasih ya bang ya, Tuhan berkati.